Halo, halo teman-teman. Gimana? Kalian habis nonton bola, gimana hasilnya? Dan apa tanggapan kalian? Timnas Indonesia kita udah fix nggak masuk Piala Dunia. Ya kembali pulang. Dan kita harus tunggu 5 tahun lagi. Ya sebenarnya sih sebel, kecewa, dan kenapa bisa kayak gini? Tetap masih bertanya-tanya, tapi ya kita harus terima mau nggak mau. Ya, karena apa ya? Jujur gue sebelum uh, generasi timnas saat ini, yang sebelum-sebelumnya tuh gue nggak interest nonton, ya karena memang kualitas dan politik uh, sepak bola kita tuh lumayan mengganggu lah, mengganggu kualitas, dan akhirnya ya main sekedar main, kualitasnya nggak dipikirkan, uh, pemain-pemainnya juga ya se sehadirnya aja mungkin ya. Ya mungkin kualitas pemainnya, kesejahteraan pemainnya, fisiknya mereka itu tidak diperhatikan lah. Nah, setelah generasi sekarang ini, ya spesifik aja setelah ST masuk, yang akhirnya dia digantikan Patrick Kluivert lah ya. Sekarang ya zaman era ST itu, wah, gue tuh kayak melihat, wah, nih pemain timnas kita nih mulai ada peningkatan nih. Akhirnya gue mulai seneng lah nonton, ya kan. Yang nggak bisa expect tuh, wah gila pemain kita nih kualitasnya lumayan meningkat nih, walaupun ada naturalisasi, cuman dari sini memang benar-benar kita benar-benar memang pengen ngejar uh, kejuaraan-kejuaraan gitu loh, yang memang mimpi kita yang tadinya Piala AFF aja akhirnya hampir kita pengen mendapatkan World Cup. Dan tiba-tiba STY ini digantikan oleh Patrick Kluivert. Ya nggak bilang juga Kluivert nggak bagus, cuman yang ngebuild ngebuild timnas dari awal, dari ya mohon maaf lah, yang dari anjlok banget, yang berantakan banget, ya politiknya, kualitas pemainnya, federasinya, ya kan STY gitu. STY yang benar-benar ngebawa nih timnas Indonesia, memberikan keindahan-keindahan permainannya gitu loh. Pelatihannya dia ngebonding, terus sama masyarakatnya dia dapat perhatian, dukungan penuh. Tiba-tiba digantikan di masa-masa uh, pertandingan-pertandingan penentuan gitu loh. Dengan ya waktu itu memang ada kesalahan blunder sedikit lah STY, karena kan lawan Cina itu ya, ya mungkin STY pengen ngasih sedikit kelonggaran gitu bagi pemain-pemain, makanya di babak-babak awal dia kasih pemain-pemain yang uh, lapis dua gitu, supaya nanti di babak keduanya dia mainin baru pemain-pemain inti, karena mungkin dia pengen kasih napas atau gimana gitu ya. Tapi itu jadi blunder dan memang jadi kesempatan untuk menyingkirkan STY gitu. Cuman yang sangat disayangkan itu kenapa harus diganti gitu loh, kan bisa diperbaikin gitu. Toh ya memang yang ngebuild timnas dan timnya ini tuh memang dia gitu. Dia yang tahu nih skema permainannya seperti apa, dia memang tahu karakter-karakter permainannya seperti apa, pemain-pemainnya dia paham gitu. Tiba-tiba digantiin Clifford. Nah, ya bisa ya nggak bilang juga lah Clifford itu jelek, cuman ya itu tadi, karena memang tim ini yang ngebentuk STY gitu. Beda lagi misalkan memang si Clifford ini yang ngebuild tim ini dari awal gitu. Ya makanya tuh sangat-sangat disayangkan gitu loh. Gue tuh bener-bener kecewanya ya, hampir aja kita nih World Cup di depan mata gitu loh. Dan kemarin lawan Arab, aduh coy, itu apa itu, gila, lawan Irak lagi, aduh,
pemain-pemainnya beda banget loh. Ya nggak bisa nyalain pemain sih. Ini sih pure dari memang uh, pemegang pemangku kebijakannya dan memang pemegang sistemnya gitu loh di permainan ini. Kalau dari secara pemain, wah pemainnya dilihat semua hampir perform dan kerja semaksimal mungkin lah. Martin Paes waktu lawan Arab itu abis-abisan, terus kemarin Verdong benar-benar dia menguasai lapangan, benar-benar perform lah, terus Dan James dan pemain-pemain lainnya lah, Rizky Ridho itu benar-benar wah, makanya sangat disayangkan gitu loh. Kita punya tim bagus, cuman yang otak-otaknya ini nih yang ngebikin, yang ngerancang dan ngerakit tim ini nih, ngeracik nih tim, nggak bisa menjadikan tim ini yang memang punya skill-skill bagus, tapi secara sistemnya nggak bisa ngeklop. Nah, itu dia yang ada di permasalahan tim kita sekarang. Timnya secara skill pemain kita bagus-bagus, cuman secara skema, strategi kita nih nggak bersinergi gitu. Karena ya tadi memang dibilang, ya mungkin memang Kluivert masih baru atau gimana ya, tapi benar-benar kesalahan fatal gitu loh di tengah-tengah um, pertandingan penting si STY diganti gitu loh. Itu ya sebenarnya gue memang bukan fokus di bidang ini, cuman kayak greget aja gitu loh. Waktu STY diganti pun gue berpikir ini bakalan jadi masalah lebih besar. Ya memang waktu STY diganti itu kan abis pasca kalah sama Cina ya kalau nggak salah tuh, tiba-tiba dia diganti gitu kan, terus tiba-tiba masuk Liverpool gitu. Tapi udah ada dugaan pasti bakalan kayak gini, karena bondingnya, terus secara strateginya kan bener, komunikasinya itu kan benar-benar penting gitu loh di sebuah tim, dari pelatih dan pemain gitu. Cuman yang sangat disayangkan ya, kalau memang mau ganti pelatih itu nanti tunggu dia selesai dulu, karena ya kita harus menghargai STY yang udah ngebangun tim ini dari benar-benar awal sampai dia ada di titik ini loh. Itu loh, makanya perjuangannya dan muter otaknya tuh hebat gitu. Ya bukan gue pemuja STY lah, cuman ya kita realistis aja sih. Kita tuh semua pengen timnas Indonesia nih ada di panggung dunia gitu loh. Tapi sekarang udah hilang gitu aja. Ya harus diterima sih memang, cuman agak-agak sebel sih. Dan mungkin kalau gue sendiri sih pengen ada kayak statement dan terus terang gitu. Kenapa sih STY itu waktu itu diganti? Gue pengen ada terus terang dari pihak-pihak terkait gitu ya. Kenapa STY diganti? Karena digantikannya STY ini menimbulkan fitnah-fitnah gitu. Waktu itu ada yang bilang STY trouble lah sama tim-timnya. Terus ada yang bilang STY itu apa gitu. Pokoknya tuh jadi nimbulin fitnah gitu lah. Nah, maksudnya janganlah kita kayak gini. Maksudnya ya kita harus menghargain gitu loh. Memang STY yang benar-benar nge-build, tapi dia keluar dengan banyak problematik gitu loh. Jangan kayak gitu maksud gue. Maksud gue nih, supaya nih culture dan pola sepak bola kita ini kedepannya lebih baik lagi loh. Jarang loh gitu, sangat-sangat ditunggu lama sekali loh bisa timnas kita nih sampai sekarang ini. Makanya udah ada sedikit perbaikan nih, jangan disia-siakan gitu maksud gua. Ya kita lihat aja lah kita ke depannya seperti apa lagi. Ya semoga memang bisa benar-benar diperbaikin, dan semoga memang federasi kita memperbaiki diri, dan ya bapak-bapak Erick Thohir, tolonglah Anda muncul di masyarakat,
meredam kekecewaan kita minimal gitu. Oke, sekian konten keluh kesah gue kali ini. Yang relate silakan di komen, yang marah silakan, dan sampai jumpa di konten selanjutnya. Terakhir, kecewa banget. Sebel. Tadinya gue males nonton timnas tuh. Asli, bukan gue nggak nasionalis, memang kita tuh nggak ada seni bermainnya. Tapi giliran kita udah ada skill bermainnya, masih aja disia-siain, masih aja. Hampir selangkah lagi kita menuju panggung dunia. Kenapa? Aduh, kenapa malah kocak di akhir-akhir gitu loh. Jadi kan kita nih sebagai masyarakat berharap, Bapak, tolonglah dimengerti. Terakhir nih ya, maaf. Soalnya sebel banget, asli. Kalau memang nggak ada expect gitu ya, kita bakal ada di panggung dunia, ya mungkin kita nggak secewa sekarang gitu. Tapi kan ini kita lagi grow. Tiba-tiba di akhir-akhir ada lucu. Itu kan sebel ya, saya sangat disayangkan gitu. Tolong perbaikin 2030, 5 tahun lagi nggak berasa. Cukup itu. Cukup cari pelatih yang benar, pemain yang benar. Jangan kocak-kocak lagi, tolong jadiin pelajaran lu. Masyarakat kita sama bola tuh fanatik, makanya banyak yang marah. Hati-hati ente, jangan main di persoalan sepak bola. Mafia-mafianya juga kocak. Hati-hati loh, masyarakat kita nih bahaya men kalau mau bola. Jadi bapak-bapak tolong perbaikin lah ya. Saya nggak mau kita saling menyalahkan, kita introspeksi, kita pengen timnas ada di panggung dunia. Ya, kita jangan kecewain teman-teman naturalisasi, teman-teman lokal, terus ya perjuangan kita siapapun yang mementingkan, mendahulukan, mengutamakan timnas Indonesia ada di panggung dunia. Oke, dan semoga memperbaiki ya. Dan sampai jumpa.